Halo teman-teman, selamat datang di Kode Backstage, tempat kita ngulik bareng codingan di balik layar. Perkenalkan, nama saya Irianto. Kita kali ini akan membahas suatu course yang akan sangat panjang mengenai struktur data dan algoritma. Untuk video pertama ini, kita akan membahas struktur data dasar. Jadi, mari kita mulai. Sebelum memulai, teman-teman diharapkan sudah paham ya terkait dasar algoritma dan pemrograman, dan setidaknya menguasai satu bahasa pemrograman. Karena pada course kali ini kita akan membahas lebih lanjut ya terkait struktur data di dalam algoritma dan pemrograman. Maka dari itu teman-teman diharapkan sudah mengerti atau sudah tahu dan paham dasar dari algoritma dan pemrograman dan bagaimana cara untuk ngoding. Tentu saja ya. Karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman juga ya. Di sini pada kesempatan course ini kita akan menggunakan bahasa Golang ya untuk mendemonstrasikan atau mengimplementasikan contoh-contoh codingan nantinya. Oke, pertama, kenapa sih struktur data itu penting? Nah, teman-teman, dalam ilmu komputer seringkali pertanyaannya itu bukan sekedar bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Nah, maksud baik di sini tuh apa sih? Maksud baik di sini adalah efisien ya, teman-teman. Jadi efisien tuh penggunaan resource-nya. Di sini resource tuh memori maupun waktu komputasinya tuh digunakan dengan sedikit-dikitnya dengan hasil yang secepat-cepatnya. Jadi struktur data ini adalah salah satu pondasi penting nih teman-teman dalam membangun sistem komputer yang berkualitas. Jadi tanpa pemahaman tentang struktur data ini, program bisa saja jalan. Ya benar sih, kita bisa aja jalan programnya, tapi kadang tuh tidak optimal teman-teman. Jadi program tuh bisa menjadi lambat, boros memori, atau bahkan sulit dikembangkan lebih lanjut. Nah, tadi sudah sedikit disinggung ya terkait waktu komputasi dan ruang. Jadi di dalam ilmu komputer tuh selalu ada trade off ya teman-teman. Jadi milih nih antara waktu atau ruang, waktu komputasi atau memori. Jadi komputer sekarang gitu ya, memang lebih kuat gitu ya sekarang tuh daripada pada zaman dulu. Tapi aplikasi juga mengikuti teman-teman, menjadi semakin kompleks. Maka dari itu kompleksitas ini menuntut perhitungan yang lebih besar. Nah, tanpa struktur data yang tepat, sistem cenderung menjadi lambat, boros sumber daya, sulit dipelihara, bahkan kadang sulit dipahami. Karena itu, memahami dan memilih struktur data yang sesuai adalah suatu langkah dasar ya untuk membangun perangkat lunak yang efisien dan berkelanjutan. Nah, secara definisi sih kita bisa sebutkan bahwa struktur data itu cara kita mengorganisasi sekumpulan data dan mendefinisikan operasi apa saja yang bisa dilakukan oleh data tersebut. Jadi, data yang terorganisasi dengan baik ini harus bisa dicari, diproses dalam urutan apapun atau diubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, pemilihan struktur data dan algoritma yang tepat sangat berpengaruh, teman-teman. Perbedaan keputusan ini bisa membuat sebuah program selesai dalam hitungan detik atau justru memakan waktu berhari-hari. Gimana sih teman-teman cara memilih struktur data yang baik? Pertama, tentu saja kita analisis masalah untuk memahami batasan sumber daya yang harus dipenuhi, seperti waktu eksekusi atau penggunaan memorinya, teman-teman. Kedua, tentukan operasi dasar yang perlu didukung, misalnya pencarian, penyisipan, atau penghapusan. Lalu ukur seberapa efisien setiap operasi harus dijalankan. Nah, setelah itu pilih struktur data yang paling sesuai nih dengan kebutuhan tersebut.
Nah, keputusan ini akan memastikan solusi tidak hanya benar-benar secara logika, teman-teman, tetapi juga efisien dan praktis saat digunakan dalam sistem. Nah, jadi biasanya di suatu kasus itu ada operasi kunci ya, teman-teman. Jadi apakah data ini sering dicari, apakah sering diubah atau seringnya dihapus gitu. Jadi itu yang akan menjadi salah satu kunci lah gitu ya, teman-teman, dalam memilih struktur data yang baik. Nah, untuk struktur data sebenarnya kita bisa bagi ya, teman-teman, dalam 2 kelompok besar, yaitu linear dan non-linear. Nah, linear ini berarti ya lurus gitu ya, teman-teman, berurutan. Contohnya array atau queue. Nah, misalnya antrean request di server mengikuti urusan masuk persis seperti antrian tiket. Jadi ya lurus-lurus aja gitu ya bentuknya tuh. Nah, yang kedua adalah non-linear. Nah, berarti datanya ini bakalan bercabang, teman-teman. Contohnya tree atau graph. Nah, ini nanti secara visualisasinya juga agak, jadi harus digambarkan gitu ya. Harus digambarkan biar lebih kebayang. Nah, nanti kita pelajari bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, ini untuk contohnya. Misalnya untuk linear, teman-teman bisa lihat ya di backend sistem chat. Pesan masuk diproses sesuai urutan kedatangan si chatnya ya. Nah, untuk non-linear, bayangkan fitur rekomendasi film di aplikasi streaming. Sistem perlu menjelajahi hubungan antar pengguna dan film yang paling pas direpresentasikan dengan graf. Bentuknya bukan suatu yang suatu yang berurutan ya. Jadi kan hubungan antar film dengan pengguna tuh nggak berurutan, teman-teman. Jadi bisa sangat fleksibel ya bentuknya. Nah, memahami perbedaan ini akan memudahkan teman-teman nih untuk memilih struktur data untuk sistem teman-teman yang sedang dibangun.